Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Serta akal yang sehat dan otak yang waras. Guys, wow, suhu politik semakin panas dan membara. Seorang tokoh politik mencecar habis-habisan Surya Paloh karena penjilat ke Prabowo katanya. Bahkan dia juga mengatakan kalau Surya Paloh itu adalah seorang oportunis yang menjilat sepatu Prabowo, bukan keningnya katanya. Wow, ini ngeri guys, ngeri ini. Sementara itu, Jokowi berkemungkinan akan menjadi petugas Prabowo usai pensiun dari presiden, kata Presiden Akal Sehat Rocky Gerung. Nah, mantap. Seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Jijik sekali melihat Surya Paloh orang-orang itu. Yang nampak di situ ialah bau yang busuk sekali dan memalukan. Bau oportunisnya Surya Paloh. Surya Paloh jelas dia menjadi kekuatan yang kalah, tapi langsung tanpa malu-malu melakukan political game yang menurut saya memalukan sekali pun. Kan bisa menyatakan dukungan Prabowo sebagai orang kalah itu di telepon, jangan disorot oleh media. Surya Paloh menjilat Prabowo, mungkin tidak menjilat keningnya tapi menjilat sepatunya demi masuk ke dalam bagian yang legitimate memimpin negara. Melihat Surya Paloh orang-orang ini yang nampak di situ ialah bau yang busuk sekali dan memalukan. Bau oportunisnya Surya Paloh. Jadi kadang-kadang aku ngebayangin gini, Rod, yang terjadi kalau memang benar teori Rocky Gerung bahwa Jokowi Dungu, dia itu sedang mengerdilkan status dan posisi dia. Sebelumnya kan yang dia kemudian tolak kan, katanya bikin dia marah kan, itu kan petugas partai kan. Sebentar lagi setelah 20 Oktober tahun 2024 dia jadi petugas Prabowo ya. Pasti itu pasti ya. The very logic of power akan begitu kan. Kan nggak mungkin Prabowo membiarkan ada orang yang seolah-olah harus dia laporin tiap hari kan. Jadi kita bayangin misalnya Gibran rapat kabinet, ada Prabowo di situ, begitu selesai rapat Gibran melapor pertama pada Jokowi kan. Kan bapaknya mau pantau seberapa kuat faktor Gibran ada di situ. Tetapi itu juga akan merepotkan Prabowo karena setiap hari orang akan hajar Prabowo Gibran kan. Jadi dia pusing kan. Misalnya kita bayangin kuliah universitas itu di atasnya ada foto Prabowo, sebelah kanannya foto Gibran. Lalu orang mulai itu ngapain tuh, sana mau jatuh nggak? Jadi Prabowo juga terganggu terus. Gangguan itu bisa menimbulkan efek-efek yang tak terduga dari Prabowo. Jadi memang kita itu berhadapan dengan lanjutan drama yang sebetulnya kita bisa duga ya. Kita bisa duga. Tergantung asumsi mana yang kita mau pertahankan kan. Kalau asumsi yang kita mau pertahankan adalah seperti asumsi orang-orang pendukung Jokowi nih, dia hebat, ini pengatur strategi yang dahsyat gitu dan seterusnya gitu, maka kemudian orang bisa membayangkan bahwa mungkin dalam beberapa kali pilpres ya Jan Etes jadi presiden gitu setelah sebelumnya omnya dan seterusnya kan. Jadi kekonyolan demi kekonyolan karena Jokowi panik ya muncul akhirnya orang misalnya taruh AHY di situ tuh. Ya AHY diolok-olok juga sekarang kan. Tetapi satu waktu nanti ada dua anak muda di kabinet tuh, Gibran dan AHY. Pasti kamera cari AHY karena AHY masih bisa siksa ya, diterangin isu masih bisa dijawab. Kalau Gibran dari segi penampilan sebagai wakil presiden itu kamera udah nggak enak tuh nyorot itu kan. Jadi Jokowi nanti akan cemburu lagi, loh kok bukan Gibran yang disorot oleh kamera. Jadi mungkin Gibran itu akan mengalami semacam sindrom Pak Ma'ruf Amin lebih cepat gitu. Hilang mengalami Ma'ruf Aminan lebih cepat. Yes. Itulah Wahid itu ngomong pemilu sudah selesai, sekarang tinggal menerima, penghitungan sudah kelar, kalian sudah tinggal menerima itu dulu, selesai seperti apa, jangan asal. Waduh, mohon maaf ya Bung Wahid ya, janganlah ngomong seenak-enaknya karena kalian punya kepentingan. Bung Hasto marah tidak karena kalah, hati-hati Bung, hati-hati. Bung Hasto itu marah bukan karena jagonya kalah. Jagonya Bung Hasto itu jagoku juga. Jadi aku membela Bung Hasto bukan karena Bung Hasto orang yang partainya, orang yang jagonya kalah dan
melakukan tindakan perlawanan. Tidak, beliau itu melakukan perlawanan karena kan perkaranya jelas. Habib dan satu lagi Wahid, dengar baik-baik, dan satu lagi di antara kalian ngomong 3 orang. Dengar begini, pemilu dimulai dengan aneka macam kecurangan. Apa Anda buta? Apa Anda juga buta dalam jiwa sampai tidak tahu ada kecurangan? Kecurangan dimulai oleh Presiden Jokowi, Bung. 1, saya ulang lagi supaya Anda melek. Duit negara dipakai untuk membeli bantuan sosial berupa aneka macam pangan. Duit negara itu disimpangkan supaya duit negara itu diklaim. Wow, jelas diklaim begini nih. Si Hartarto itu, Golkar itu, ini dari Pak Jokowi, ya ini dari Pak Jokowi. Dan satu lagi itu dari PAN itu, siapa itu yang bilang-bilang, wow, tidak ada yang ngomong amin. Orang sholat tidak pakai amin sesudah Al-Fatihah. Ngawur aja, dia melakukan pengkhianatan yang belak-belakan begitu. Dan dia pula yang dengan mentality seorang penjilat mengatakan Jokowi telah melakukan ini, duit dari Jokowi, bersyukurlah pada Jokowi. Bung, itu pengkhianatan, Bung Wahid dan Bung Habibur. Itu bagi Anda tidak setuju bahwa itu sebuah kesalahan yang telanjang bulat di depan matamu dan di depan mataku, di depan mata kita. Telanjang bulat kesalahan. Yang kedua, Presiden Jokowi menggerakkan aparat sipil, aparat TNI, aparat kepolisian, menggerakkan orang-orang itu, menggerakkan fungsionaris itu, menggerakkan para tokoh-tokoh itu untuk memihak kepada Prabowo dan mengarahkan suara kepada Prabowo. Apa Anda tidak percaya itu terjadi? Apa Anda tidak percaya bahwa itu suatu kesalahan, suatu penyimpangan, suatu kecurangan? Bung Hasto marah karena itu. Beliau tidak pernah bilang jagoku kalah maka aku marah. Ya enggak ada lah, enggak ada. Bung Hasto kan orang yang jujur, orang yang terbuka. Itu oke. Waduh. Tidak ada cewek-cewek Jokowi. Ini Pak Sobari ini siapa besok beliau tidak akan ya? ada pengalungan Satya Lencana pada 2 anak Jokowi. Kita lihat besok. Pasti ada pengalungan lagi. Karena bagi Jokowi yang ada di pikirannya itu adalah kemaslahatan keluarganya. Dari awal kita deteksi itu. PDIP mungkin terlena sedikit, tapi kemudian bangkit pikirannya tuh bahwa partai ini mesti didirikan, diasuh secara ideologis itu, bukan dengan prinsip-prinsip kuantitatif. Jadi sekali lagi bagi saya sebetulnya saya gembira aja bahwa akhirnya harus kita restui kedunguan Mahkamah Konstitusi supaya lengkap. Pembusukan kemarin itu pamannya Gibran itu ya baru cabangnya itu. Pembusukan sebelumnya ya mungkin baru daunnya. Sekarang pembusukan di akar. Dan memang diperlukan pembusukan sampai di akar supaya pohon itu tumbang. Setiap pohon yang tumbang itu akarnya tercerabut, itu justru kesempatan matahari untuk menyinari kembali bibit baru. Iya, mantap, betul. Terang benderang pada kita bahwa Pak Jokowi sekarang cemas karena Prabowo berusaha memasukkan sebanyak mungkin partai politik. Padahal prinsipnya less is more. Iya, wow. Ya, keren, mantap orangnya. Itu benar ya, katanya memang banyak tuh para pakar mengatakan kalau Pak Jokowi saat ini sedang cemas karena Pak Prabowo saat ini sedang gencar-gencarnya mencari koalisi-koalisi untuk bergabung ke dalam pemerintahnya beliau nanti. Tapi walaupun begitu, saya tadi masih teringat ucapan yang dikatakan oleh Kang EF tadi bahwa pemerintahan Prabowo ini dengan Gibran itu akan sedang melanjutkan drama politiknya Pak Jokowi. Itulah tadi lebih kurang yang dikatakan Bung EF tadi.
Ya kalau mereka melanjutkan dagelan itu ya silakan aja ya guys. Ini sebagai pendapat saya pribadi ya. Tapi jangan merugikan masyarakat. Jangan menaikkan segala macam pajak, apa semuanya diserba dinaikkan ya. Silakan mereka melanjutkan program-programnya, tapi jangan sampai menimbulkan kerugian kepada masyarakat, sampai membebani masyarakat seperti ini. Bahkan saat ini semuanya telah dinaikkan, pajak naik, bahkan minyak goreng pun naik, bahan-bahan sembako pun naik, dan bahkan BBM pun juga ikut naik katanya ya. Nah itu ya, silakan teruskan, tapi jangan sampai menyengsarakan rakyat. Nah guys, gimana pendapatnya? Tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.